Pendengar yang budiman, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya Muhammad Rum bersama Dr. Randi Wirasta Nandiatama. Jadi episode kali ini bertepatan dengan hari lahir ASEAN, yaitu 53 tahun lalu ditandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Dan di tengah pandemi, pagi tadi Sekretariat ASEAN telah menyiarkan perayaan secara daring bersama Sekretaris Jenderal ASEAN Datuk Lim Chok Hoi, Ibu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dan Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Luar Negeri Vietnam, Van Binh Minh. Tema peringatan tahun ini adalah Cohesive Journey Towards Recovery. Satu usaha bersama dari negara-negara ASEAN dalam menghadapi pandemi, dan dengan meningkatkan solidaritas itu, harapannya bisa mengatasi ujian kita semua pada tahun 2020 ini. Nah, pada kali ini kita ingin berefleksi, saya dan Mas Randi. Saya perkenalkan, ini Mas Randi adalah dosen pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Jadi tidak banyak yang tahu bahwa kami masuk bekerja di hari yang sama ya Mas Randi ya. Iya, halo Mas. Saya dengan Mas Dr. Muhammad Rum, kami memang mulai mengajar di hari yang sama. Dan di meja yang sama. Ya, jadi dulu kami itu punya satu meja untuk bersama-sama. Iya. Kita ingin sama-sama berefleksi ya Mas Randi ya, mengenai ASEAN ya, asosiasi dari negara-negara di Asia Tenggara, berefleksi tentang pencapaian yang sudah diraih, dan yang lebih pentingnya itu melihat apa yang bisa ditingkatkan dalam kerjasama ASEAN pada masa ini dan masa depan. Dan kebetulan kita terlibat di dalam satu penelitian yang sama mengenai satu isu yang di dalam ASEAN sebetulnya belum banyak berkembang. Benar. Ya, yaitu tentang business and human rights ya, bisnis dan hak asasi manusia. Kalau soal human rights sudah banyak berkembang ya Mas Randi ya sebetulnya. Iya, benar Mas. Selama 53 tahun memang ASEAN itu kan kayaknya memiliki banyak pencapaian ya, harus kita akui, terlepas bahwa juga tidak sempurna begitu. ASEAN sebenarnya juga menghasilkan banyak pencapaian begitu. Satu aspek yang paling krusial dan mungkin yang paling dibayangkan saat itu 53 tahun yang lalu adalah harus ada regionalisme di level Asia Tenggara yang mampu mencegah konflik begitu. Karena di era itu banyak negara-negara yang sudah saling merasa banyak potensi konflik yang muncul gitu ya, baik itu konflik atas perbedaan ideologi, klaim perbatasan dan lain sebagainya. Disebut Balkannya Asia mungkin ya. Ya benar. Resiko munculnya Balkan Asia, benar itu. Dan dengan ASEAN gitu terbukti memang belum pernah ada konflik besar kok terbuka begitu selama 53 tahun terakhir. Menurut saya itu jadi catatan tersendiri ya nggak sih Mas? Ya, setidaknya regionalisme Asia Tenggara ini memang dia muncul dari politik perang dingin. Tetapi kemudian pendekatan yang digunakan kan berbeda. Di 1976 misalnya ASEAN mengembangkan Treaty of Amity and Cooperation yang berfungsi untuk semakin merekatkan kerjasama dan menjaga sentralitas ASEAN dalam hubungannya dengan negara-negara kekuatan utama dunia. Dan ini bisa mendorong ASEAN menjadi organisasi di kawasan yang bisa bridging kepentingan-kepentingan kekuatan besar dunia itu. Selama 53 tahun, tadi Mas Randi mengatakan sudah berhasil menjauhkan kawasan dari konflik terbuka,
di samping itu juga mulai merambah kepada kerjasama-kerjasama yang lain, yaitu kerjasama ekonomi dan juga kerjasama sosial budaya di bidang politik keamanan juga termasuk sangat intens. Ada ASEAN Regional Forum, dan juga sekarang ASEAN punya outlook juga ya untuk konsepsi Indo-Pasifik. Indo-Pasifik benar. Ya, jadi stabilitas yang didapatkan di kawasan ini juga memunculkan atau menghasilkan satu kesempatan bagi negara-negara di kawasan untuk berkonsentrasi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dan ini baik artinya bagi kehidupan masyarakat ASEAN secara umum, meningkatkan standar hidup, dan pada akhirnya itu semua spill over ke pemahaman masyarakat terhadap demokrasi, terhadap pentingnya kehidupan yang bebas, kehidupan yang terjamin, dan juga penghargaan pada hak asasi manusia. Aku setuju Mas. Tampaknya memang satu ya, landasan tadi keamanan regional itu, terus kemudian seiring waktu, tentu saja ada beberapa milestone penting yang tadi sudah misalkan ya tadi disampaikan oleh Mas Rum, di tahun 76 Bali Concord pertama begitu, terus kemudian kita lihat juga progresnya bergerak kolaborasi ekonomi yang mulai kuat pasca itu, sampai kemudian agak sedikit reorientasi pasca Asian Financial Crisis, kan ASEAN itu makin serius kemudian dengan misalkan membuat ASEAN Community gitu, Bali Concord kedua misalkan 2003, itu kan juga meletakkan banyak ini ya, fondasi lebih baru lagi, lebih serius lagi, dan tampaknya memang regionalisme minimalis fokus utamanya keamanan itu makin serius, makin mengarah ke institusionalisasi isu-isu yang lain gitu, kolaborasi ekonomi, terus kemudian sekarang bahkan kalau kita lihat memang di banyak isu, misalkan hak asasi manusia gitu, sampai di ASEAN Charter, terus kemudian munculnya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (ICHAR) di tahun 2009, terus kemudian bahkan ada ASEAN Human Rights Declaration tahun 2012. Tapi kalau kita lihat itu ada hal yang menarik sih, Mas. Salah satu refleksi kita juga kan, bahwa kemudian ada beberapa isu yang juga kayaknya kita lihat juga masih agak gamang gitu. Misalkan isu yang spesifik terkait dengan turunan isu hak asasi manusia adalah isu tentang business and human rights. Kalau kita tahu kan PBB saat itu sebenarnya sudah mendorong, karena memang praktik ekonomi di dunia itu belum banyak ya, kayaknya terjadi selama bertahun-tahun, selama berdekade-dekade ada gap gitu antara praktik bisnis dengan kemudian urusan hak asasi manusia, karena urusan hak asasi manusia itu selalu kemudian sering dikaitkannya dengan duty bearer dan rights holder gitu, jadi antara warga negara dengan negara gitu. Praktik bisnis tidak banyak berurusan dengan itu. Padahal kalau kita lihat ketika dunia makin kompleks, ada MNC, transnational companies itu kan sebenarnya juga berkontribusi toh dalam praktik yang atau bahkan di banyak kasus juga bisa jadi salah satu pelanggar hak asasi manusia. Nah, kayaknya kesadaran itu mulai muncul dan mengemuka kuat sampai akhirnya PBB tahun 2011 mengumumkan yang disebut sebagai United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights. Nah, idenya isinya dorongan terhadap negara berarti harus bisa memproteksi awareness pada bisnis, dan kemudian mendorong bahwa praktik pelanggaran HAM terhadap kasus bisnis harus bisa direspon secara cepat, memberikan remedy yang cepat. Nah, dari dorongan itu sudah banyak sebenarnya yang bergulir di banyak kawasan. EU punya respon yang berbeda, sedikit berbeda. Organisasi Amerika Latin juga merespon, Afrika juga merespon. Mereka semua walaupun dengan cara adopsi yang sedikit berbeda, tapi merespon itu. Merespon konsep yang namanya business and human rights gitu. Nah, di ASEAN agak unik karena kalau kita lihat yang paling relevan, unit yang paling relevan di ASEAN itu kan sebenarnya ini ya pilar ekonomi ya, ASEAN Economic Community. Tapi
AEC, HEC ya. tapi belum sampai sekarang AEC tidak pernah kayaknya mengeluarkan statement atau kemudian kesepakatan yang merespon isu itu. Ya, belum ada dokumen resmi yang secara spesifik membahas business and human rights ya di AEC. Itu juga kayaknya salah satu tantangan ASEAN ke depan kayaknya ya Mas ya. Dulu pernah sempat kami jumpa Pak Surin Pitsuwan mendiang. Oh, mendiang. Waktu itu beliau cukup confident ya bahwa ASEAN ini adalah organisasi regional nomor 2 lah setelah European Union. Tapi saya rasa itu juga pernyataan yang sifatnya general ya. Kalau kita berbicara soal business and human rights, mungkin kita bukan nomor 2, tapi masih ada di bawah. Mungkin tadi yang disebutkan Mas Randi, Organization of American States atau African Union. Dan ini jadi kesempatan sebetulnya karena kita menjadi punya banyak ruang ya, untuk mempelajari apa yang sudah dikembangkan di tempat lain dan mencoba untuk memperkenalkannya di Asia Tenggara melalui ASEAN. Kalau menurut Mas Randi bagaimana upaya untuk memperkenalkan business and human rights di ASEAN secara umum? Sejauh mana kita sudah mulai membahas itu melalui regionalisme? Nah, kalau kita lihat perkembangan isu hak asasi manusia dan terutama isu dengan business and human rights bukan berarti tidak pernah dibahas sama sekali di level ASEAN sebenarnya. Kalau kita lihat memang dari dorongan civil society, terus kemudian beberapa diplomat di level ASEAN sebenarnya mendorong isu ini gitu ya kalau kita lihat ya. Tapi kenyataannya memang sebagian besar organ yang mendiskusikan ini, sebagian besar itu berada di dalam struktur pilar yang namanya pilar politik dan keamanan. Misalkan ya kalau kita lihat AICHR, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, itu kan memang lebih banyak berinteraksi dekat dengan pilar ini ya. Dan AICHR itu salah satu organisasi yang sebenarnya sudah merespon, setidaknya mendorong isu sosialisasi ya, isu business and human rights ini di level ASEAN. Tapi ternyata kalau kita lihat usaha itu masih berhenti tadi. Tampaknya ini bahasa yang mungkin kami coba refleksikan di sini ya, ternyata kalau kita membayangkan divisi dalam sebuah organisasi itu kan kemanfaatannya itu adalah supaya masing-masing divisi itu bisa bekerja optimal untuk mencapai tujuan bersama gitu. Tapi yang terjadi proses pilarisasi di level ASEAN itu adanya pilar ekonomi, terus pilar politik keamanan dan pilar sosial budaya itu ternyata malah memunculkan yang namanya silo mentality. Silo mentality itu adalah paradigma bahwa jadi penting untuk mengerjakan apa yang dianggap sebagai domainnya gitu. Kalau kita lihat kenyataannya dari wawancara kami dengan berbagai pihak, misalkan teman-teman diplomat yang terkait dalam pilar ekonomi ASEAN itu selalu mengatakan ya tujuan utama kami itu urusan harmonisasi tarif gitu ya, terus kemudian membangun kerjasama ekonomi. Misalkan salah satu target yang utama akhir-akhir ini adalah RECP ya, target utamanya itu, sehingga urusan hak asasi manusia itu bahkan kalau misalkan kita pernah ada pengalaman wawancara itu mengatakan jawaban dari narasumber kita bilang ya awalnya saya nggak tahu hak asasi manusia itu apa dan apa hubungannya dengan sektor saya gitu. Baru setelah ada workshop kalau nggak salah itu ICHR yang fasilitasi, dia baru tahu bahwa ternyata di Uni Eropa misalkan kerjasama ekonomi gitu itu ternyata ada juga poin yang mensyaratkan perlindungan hak asasi manusia dan mereka baru sadar gitu. Tapi lagi-lagi itu tampaknya masih ada di level junior gitu. Silo mentality-nya agak kuat di situ. Nah, aku nggak tahu lagi itu memang kayaknya berdampak serius, tapi di level domestik, nah itu juga suatu hal yang berbeda. Aku nggak tahu, Mas Rum ada tambahan nggak atau juga mau nambahin yang
tadi melengkapi juga yang level domestiknya. Gimana Mas? Iya, sepakat ya dengan apa kecenderungan silo mentality karena selama ini kan pemilahan menjadi tiga pilar itu maksudnya adalah untuk memfokuskan kerjasama di ASEAN sehingga tidak ada beban distribusi. Tetapi apabila ini didekati dengan apa metode yang rigid, tentu kadang-kadang membuat um, kerjasama cross sektoral itu menjadi terhambat. Jadi itu Rumit kira-kira ya. logika dari silo mentality. Di dalam kasus disaster management atau misalnya transboundary haze pollution pun itu akhirnya ditempatkan ke socio-cultural misalnya dan menjadi domain dari socio-cultural. Walaupun sebetulnya bisa juga cross cutting ya dengan isu lain seperti misalnya isu ekonomi kan bisa juga misalnya transboundary haze pollution itu berimbas pada perekonomian. Nah, kalau kita kontrol terhadap bisnis misalkan ya toh Mas? ya misalnya soal kontrol terhadap bisnis dan juga keamanan, saya kira itu juga bisa masuk di situ, termasuk di kasus business and human rights. Jadi human rights sebaiknya tidak dilihat eksklusif dalam bidang politik dan keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari sektor yang lain. Ya. Benar-benar. Kalau di level domestik gimana Mas? Kayaknya jadi juga progres ini juga ada kaitannya dengan kondisi dan kompleksitas di level domestik masing-masing negara nggak sih? Iya, saya kira kalau kita lihat hasil studi kita selama 2 tahun terakhir, kita melihat ada attitude yang berbeda ya pada dasarnya terhadap international norm yang berbeda-beda. Negara-negara di Asia Tenggara secara tradisional punya pemahaman yang berbeda. Jadi itu bukan satu hal yang aneh. Jadi Asia Tenggara kan sangat diverse, karakterismnya juga berbeda-beda. Jadi attitude terhadap international norm kan selalu dipengaruhi oleh karakteristik rezim ya, sehingga ini yang menjadikan penerimaan terhadap ide baru soal business and human rights juga berbeda. Di ASEAN setidaknya ada 3 gaya penerimaan yang berbeda. Di satu ekstrim ada negara-negara seperti Brunei, Kamboja, Laos, Singapura, juga Vietnam yang sampai hari ini mereka belum punya rencana untuk mengembangkan National Action Plan ya, rencana aksi nasional untuk business and human rights. Di tempat lain ada negara-negara yang sudah cukup substansial dalam mempromosikan business and human rights dengan merancang rencana aksi nasional seperti Thailand itu sudah diterbitkan, sudah dipublikasikan pada 16 Desember 2019. Sebelumnya sudah disetujui oleh pemerintah. Malaysia juga Suhakam ya, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ya. Itu juga sudah mencoba untuk bekerja membuat NAP. Sedangkan di spektrum yang di tengah negara-negara seperti Myanmar, Filipina, Indonesia itu kira-kira masih mempertimbangkan lah apakah akan membuat National Action Plan sendiri untuk BHR. Dalam kasus Indonesia misalnya, menurut hasil penelitian kita dari wawancara-wawancara yang kita lakukan, kita memperoleh informasi bahwa ada kecenderungan pemerintah Presiden Joko Widodo akan membuat prinsip-prinsip yang ada di dalam UNGPs itu masuk ke dalam rencana aksi nasional untuk hak asasi manusia yang sifatnya umum ya. Jadi bukan NAP for PHR seperti misalnya Thailand atau yang sedang direncanakan oleh Malaysia. Di Filipina
Mereka mencoba untuk mengamandemen corporate code, ya. Mereka menyebutnya sebagai batas pembansa bilang 68. Nah itu mereka mulai merencanakan untuk memasukkan prinsip-prinsip dalam UNGPs ke dalam regulasi-regulasi bisnis mereka. Nah sedangkan di Myanmar ini sudah mulai diperkenalkan, CSO-nya juga banyak bergerak. Di situ ada Myanmar Center for Responsible Business. Mereka sudah publish Business and Human Rights Country Guide yang mereka publikasikan dengan bantuan Danish Institute of Human Rights. Lalu mereka juga sudah mulai memikirkan untuk merancang, memasukkan elemen-elemen UNGP ke perjanjian perdagangan dan penanaman modal. Juga requiring ya beberapa corporations yang bergerak di Myanmar untuk memenuhi standar-standar hak asasi manusia. Nah sehingga kalau kita lihat nampaknya ada 3 kecenderungan ini, Mas Randi. Jadi yang transformasional tadi yang sangat positif setidaknya sampai tahun ini, Thailand sudah mengadopsi National Action Plan, lalu juga Malaysia ya, pemerintah juga sudah mengumumkan akan meluncurkan NEP. Indonesia, Filipina, Myanmar masih di tengah-tengah, dan itu menunjukkan adanya ketidakseragaman langkah ya yang diambil dari civil society maupun lembaga-lembaga di pemerintahan. Walaupun semuanya ketika kita teliti dan lakukan wawancara, hampir semua narasumber dan kementerian-kementerian terkait itu sangat positif terhadap business and human rights, sehingga kita bisa bilang bahwa Indonesia, Filipina maupun Myanmar ini ada di dalam track developing lah ya. Strategi yang khusus. Tendensinya positif gitu ya? Ada tendensi positif, ada upaya-upaya sosialisasi, kemudian ada internalisasi gitu. Walaupun mungkin belum sampai kepada mengumumkan penerbitan National Action Plan. Nah, sedangkan Brunei, Kamboja, Laos, Singapura, dan Vietnam lebih cenderung untuk kita mengatakannya lebih konservatif. Bahkan kalau di Singapura yang lebih banyak diulas adalah Corporate Social Responsibility ya, Mas Randi. Iya, CSR. Nah, saya kira ini 2 kombinasi dari temuan yang kita dapatkan, silo mentality within ASEAN regionalism dan fragmented governance yang ada di level domestik, saya kira, Mas Randi. Jadi satu kombinasi untuk menjelaskan mengapa internalisasi business and human rights di kawasan itu sedikit terhambat. Jadi kalau kita lihat setidaknya ini ya, ini mencoba melengkapi dari berbagai argumen riset yang ada, karena sebagian besar biasanya scholars tentang ASEAN itu kan mereka berfokus dengan mengatakan bahwa pattern ASEAN itu akan selalu di tengah-tengah gitu, karena institutionally gitu, secara ASEAN secara kolektif itu selalu mencoba least common denominator, terus kemudian gampang selalu menerima tentang ide internasional. Tapi kita mencoba melengkapi dengan untuk mendudukkannya dengan lebih detail gitu ya. Di level praktikal sebenarnya kegambangan itu muncul dari apa sih setidaknya dalam kasus business and human rights, karena kita lihat ada masalah praktikal memang di sana, yaitu satu yang di level regional mekanismenya itu sendiri, yaitu silo mentality gitu. Di pilar tertentu fokus, ke pilarnya nggak enggan untuk ini membayangkan ada isu cross cutting gitu, dan sedangkan di sisi yang lain juga di level domestik ada progres yang berbeda gitu, ada fragmented governance yang menyebabkan keengganan untuk mendorong isu bersama, karena lagi-lagi tampaknya biasanya isu di ASEAN itu kan mereka baru ada sebuah negara mau mendorong kalau memang dianggap sebagai isu yang diterima oleh negara lain. Padahal di isu business and human rights ini sendiri masih kita lihat banyak negara yang bahkan belum merespon apapun gitu ya, belum memberikan ini
arahan apapun gitu, Laos, Kamboja, Vietnam, Singapura itu jelas. Dalam konteks seperti ini, menurut Mas Rom, bagaimana Mas proyeksinya ini ke depan? Ya, saya kira perlu terus ada engagement terhadap isu ini supaya isu ini masuk dalam agenda priority dari negara-negara ASEAN dan juga diplomat-diplomat kita. ASEAN perlu mendengarkan lebih banyak cerita-cerita soal keberhasilan menginstitusionalisasikan prinsip PHR ini, bukan hanya ke dalam regulasi tetapi juga ke dalam praktik-praktik bisnis. Saya berpikiran jangan-jangan praktik bisnis juga sulit untuk memahami konsep BHR itu karena mereka masih berbicara dengan bahasa cost and benefits ya. Sebagai komunitas bisnis, mereka pasti berbicara mengenai keuntungan atau manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan prinsip BSR. Tapi kalau kita lihat sebetulnya prinsip-prinsip BSR ini justru pada akhirnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi, dalam artian pertumbuhan ekonominya menjadi lebih sustainable. Dia akan lebih bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas dengan penghargaan terhadap hak-hak mereka, maka kehidupan mereka menjadi lebih terjamin dan pada akhirnya akan mendukung produktivitas agregat dari masyarakat ekonomi itu, sehingga ekonominya menjadi lebih kokoh. Beberapa prinsip yang juga bisa diadopsi oleh kalangan bisnis, misalnya prinsip-prinsip ekologi misalnya atau perlindungan lingkungan. Bisnis mampu mentranslasikan itu misalnya dengan tidak menyediakan sedotan. Jadi walaupun itu simple tapi itu salah satu contoh ya, bahwa bisnis pada akhirnya juga apabila engagement itu dilaksanakan secara intens, bisnis juga pada akhirnya bisa memahami gitu apa yang dimaksud misalnya dengan prinsip-prinsip climate justice dan lain sebagainya itu. Ya harapannya bukan sekedar gimmick ya Mas Randi. Ya, setuju Mas. Jadi memang ini ya, di tengah-tengah tadi tantangan silo mentality dan fragmented governance, yang muncul lagi itu adalah sebenarnya bagaimana juga narasi dan frame tentang business as human rights itu sendiri di Asia Tenggara. Kalau kita tahu memang sebagian besar bisnis itu selalu menganggap isu HAM, isu hak asasi manusia atau isu regulasi itu selalu kemudian secara cepat ditangkap sebagai cost gitu ya, sebagai beban gitu, beban tanggungan. Oh, berarti aku harus melakukan cost tambahan untuk melakukan ini. Padahal tadi sesuai dengan Mas Rum sampaikan, tuh ini ya butuh kesadaran untuk lebih hati-hati mengkalkulasinya, karena jangan-jangan itu bisa dimaknai bukan dalam aspek cost malahan ya. Ketika kita mempraktekkan pelindungan HAM itu malah sebenarnya bisa jadi benefit gitu. Ekonomi akan lebih sustainable, terus kemudian bisa jadi tadi juga Mas ya, dalam banyak kasus itu bisa jadi brand gitu ya. Kayak tadi isu ekologi itu salah satu keberhasilan beberapa kampanye ekologi itu kan memang dilekatkan dengan brand dan akhirnya memperkuat brand itu gitu ya. Itu menurutku emang bisa jadi solusi. Mungkin yang lain lagi sebenarnya Mas, aku juga membayangkan ASEAN sendiri perlu peka juga ya, atau juga lebih menyadari bahwa selama ini ada isu cross-cutting yang penting gitu. ASEAN sendiri perlu juga sadar bahwa untuk membuat regionalisme ini relevan, dia harus dibangun pada isu-isu yang sederhana gitu. Dan seringkali dalam banyak hal isu-isu yang sederhana ini sebenarnya isu cross-cutting, isu tadi perlindungan migran, terus kemudian isu kesehatan gitu ya. Terus dalam hal ini pelindungan HAM. Dan semakin ASEAN peduli pada isu-isu cross-cutting ini sebenarnya akan berujung pada kesadaran pentingnya regionalisme gitu. Iya,
dan pada akhirnya memperkuat solidaritas yang ada di Asia Tenggara sendiri, karena mekanisme yang dibuat di ASEAN itu bukan saja akan memberikan benefit pada satu negara saja, tetapi semua negara dan komunitas ASEAN secara umum, saya kira. Seluruh pendengar yang budiman, tibalah kita di penghujung rekaman. Demikianlah refleksi dari kami. Selamat ulang tahun ASEAN yang ke-53. Terima kasih juga sudah mendengarkan podcast HI UGM. Terima kasih.